Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Najali akan menjelaskan materi ekonomi bab 4 dan bab 5. Bab 4 yang pertama yaitu permintaan uang dan penawaran uang. Pengertian dari permintaan uang adalah jumlah unit yang ingin dipegang sebagai harta tunai dalam periode tertentu. Ada beberapa teori tentang permintaan uang, antara lain teori permintaan uang klasik dan teori preferensi likuiditas. Kemudian, pengertian penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dalam suatu perekonomian. Menurut Solikin dan Suseno, di Indonesia dikenal dengan dua jenis uang beredar, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti yang luas. Nah, kemudian ada indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antar harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Kemudian ada macam-macam indeks harga, antara lain indeks harga produsen atau IHP. Kemudian ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Kemudian ada indeks harga konsumen atau IHK. Kemudian ada indeks harga yang dibayar petani dan indeks harga yang diterima petani. Kemudian selanjutnya ada inflasi. Inflasi ini di mana suatu kondisi perekonomian mengalami kenaikan. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan jumlah biaya produksi. Kemudian ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini di mana inflasi tersebut masih belum mengganggu perekonomian. Kedua yaitu ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini masih belum membahayakan perekonomian. Yang ketiga, ada inflasi berat. Inflasi berat ini sudah mulai membahayakan perekonomian. Yang terakhir, ada inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat ini sudah mengacaukan perekonomian dan sulit dikendalikan. Bab 5. Yang pertama yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian dari ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen dalam menentukan harga, kuantitas, dan alokasi sumber daya. Kemudian ada kebijakan ekonomi antara lain yaitu menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Yang kedua yaitu bersinergi antara sesama perilaku pasar dan industri untuk mencapai kesatuan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Yang keempat menggunakan teknik analisis ekonomi. Dan yang terakhir pemanfaatan analisis biaya peluang dalam menentukan pilihan. Selanjutnya, ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan putusan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi ini antara lain menstabilkan neraca pembayaran, kemudian mengusahakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mencapai penggunaan tenaga kerja tanpa inflasi. Yang keempat, yaitu menghindari masalah inflasi. Dan yang terakhir, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter agar mencapai pengembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kemudian ada peran dan fungsi dari kebijakan moneter ini. Antara lain menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan
kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dari neraca pembayaran. Kemudian yang terakhir ada jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter konstruktif. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian negara melalui pendapatan dan pengeluaran negara. Selanjutnya ada peran dan fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga fungsi stabilisasi, dan yang terakhir ada fungsi pembangunan. Terus ada jenis dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan ekspansioner. Selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif atau kontraksioner. Di bab kelima yang terakhir yaitu ada APBN dan APBD. APBN ini merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. APBN juga merupakan alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Selanjutnya ada tujuan penyusunan APBN. Tujuan dari APBN ini sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir ada fungsi dari APBN, yaitu ada fungsi otorisasi, kemudian ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengawasan, dan ada fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi. Nah, sedangkan APBD ini adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD ini merupakan rencana keuangan daerah yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. APBN ini berbeda dengan APBN. APBD ini dikelola oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian tujuan dari APBD ini adalah membantu pemerintah dalam hal untuk mencapai tujuan fiskal, meningkatkan pengaturan atau koordinasi pada setiap bagian-bagian yang berada dalam lingkungan pemerintah. Kemudian ada fungsi APBD, ini nggak jauh beda dengan fungsi APBN tadi, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, serta stabilisasi.